Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Mutia Ulfa selaku dosen dari Digital Marketing dan juga manajer proyek dari PBL kami, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas ABT 5A pagi. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan progres dari PBL kami dengan judul seri 360 Ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu. Baik, sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elisa Octaviana dengan NIM 007, yang kedua ada Maria Zevanya dengan NIM 014, yang ketiga ada Suni Rosa dengan NIM 018, yang keempat ada Putri Amanda dengan NIM 027, yang kelima ada Dia Amanda dengan NIM 028, dan saya sendiri Widi Domuria dengan NIM 118. Baik, kita akan langsung masuk ke materi pertama. Pada rekan kami, Elisa Octaviana, disilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Materi yang pertama itu akan saya bahas terkait profil mitra. Jadi, ekowisata Pandang Tak Jemu merupakan destinasi wisata edukatif berbasis konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal, di mana tempat wisata ini berlokasi di Kampung Tua Bakau Serip, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Dan destinasi wisata ini tidak hanya menawarkan keindahan alam utama mangrove saja, tetapi juga memberikan edukasi kepada pengunjungnya tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan kelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan wisata di sini turut mengenalkan berbagai cenderamata hasil kerajinan tangan masyarakat sebagai bentuk pelestarian budaya dan lokal. Adapun kegiatan dan layanan utama yang diberikan di tempat ekowisata ini yang pertama yaitu terkait edukasi penanaman mangrove, di mana wisatawan dapat belajar secara langsung cara menanam mangrove menggunakan buah propagule ataupun menggunakan bibit polybag. Lalu yang kedua yaitu edukasi pembuatan cenderamata. Jadi di sini wisatawan dapat belajar bagaimana membuat cenderamata yang berbahan yang langsung dari bahan alam. Contohnya seperti gantungan dari gonggong, wadah rotan, mangkuk tempurung, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir yaitu paket keliling hutan mangrove, di mana paket ini tuh memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan sekaligus mengenal lebih dalam berbagai jenis tanaman mangrove serta perannya dalam menjaga ekosistem alam. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dea Amanda. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output mitra. Nah, jadi output mitra ini sendiri merupakan hasil yang dibutuhkan dan diminta langsung oleh mitra, yaitu Pandang Tak Jemu. Nah, jadi ada beberapa output yang kami hasilkan, yaitu yang pertama ada konten website Pandang Tak Jemu. Nah, konten ini berisi informasi dan promosi wisata secara menarik dan tentunya agar dapat meningkatkan minat pengunjung serta mengenalkan potensi wisata daerah. Yang kedua ada katalog wisata multibahasa, di mana katalog ini sebenarnya dirancang agar bisa diakses dalam beberapa bahasa, supaya ya memudahkan wisatawan mancanegara. Namun untuk output dari kelompok kami, yang kami buat adalah katalog dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada SOP pengelolaan konten website. Nah, jadi SOP ini berfungsi sebagai panduan dalam mengelola dan memperbaharui konten agar tentunya website tetap konsisten, teratur, dan terlihat lebih profesional. Kemudian yang keempat itu ada template kalender postingan. Nah, jadi template ini digunakan untuk menjadwalkan unggahan konten secara rutin, ya tujuannya agar promosi tetap berjalan konsisten dan tentunya teratur. Dan yang terakhir yaitu ada instrumen monitoring mandiri. Nah, instrumen ini merupakan alat bantu kami selama kegiatan PBL. Ya, fungsinya untuk memantau serta mengevaluasi performa, aktivitas, dan konten secara berkala. Baik, selanjutnya ada mengenai output wajib. Nah, output wajib sendiri merupakan hasil utama yang harus dibuat oleh setiap kelompok selama kegiatan PBL berlangsung, di mana ada 5 jenis output wajib, yaitu yang pertama ada laporan. Nah, jadi untuk laporan ini berisi seluruh proses pelaksanaan kegiatan kami, serta hasil yang dicapai, serta revisi dan kaitan dengan mata kuliah yang terlibat dalam kegiatan PBL kami. Nah, jadi di bagian laporan ini kami menjelaskan hubungan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan menerapkan selama kegiatan di lapangan. Yang kedua itu ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Program. Nah, RPP sendiri berisi rancangan kegiatan yang akan kami lakukan, yaitu mulai dari tujuan, langkah-langkah pelaksanaan, hingga indikator keberhasilannya.
Selanjutnya yang ketiga ada PPT. Nah, PP ini kami gunakan sebagai media presentasi selama kegiatan PBL selama 1 semester kami ya untuk menjelaskan proses capaian serta output yang telah kami hasilkan. Kemudian yang keempat itu ada poster. Nah, poster ini fungsinya untuk menampilkan rangkuman hasil kegiatan dalam satu tampilan visual. Jadi seluruh kegiatan dan capaian kami dijadikan satu poster agar tentunya mudah dipahami dan dibaca. Yang terakhir itu ada logbook. Logbook ini berisi catatan mingguan yang mencatat aktivitas, kemajuan pekerjaan, serta hal-hal yang kami kerjakan selama kegiatan PBL berlangsung. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Maria Zevanya. Kepada Anya, kami silakan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan progres output mitra. Untuk progres output mitra yang pertama itu ada konten website Padang Tak Jemu. Jadi saat ini konten sudah ada, tapi masih berupa draft, di mana isi dari kontennya itu tentang keindahan alam, aktivitas wisata, dan daya tarik utama yang ada di Padang Tak Jemu. Selanjutnya, untuk katalog wisata multibahasa, progresnya sudah selesai. Dan kemudian untuk SOP, pengelolaan konten website masih dalam proses penyusunan secara bertahap. Dan untuk template kalender postingan, template-nya sudah kami buat dan kami juga sudah menyusun rencana tanggal postingnya. Rencananya itu konten websitenya akan kami posting sebanyak 3 kali dalam seminggu supaya websitenya itu tetap aktif dan konsisten. Dan yang terakhir itu ada instrumen monitoring mandiri. Saat ini masih dalam proses pengerjaan dan kami baru mengerjakan sampai di bab 2. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Shuni Rosa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan progres output yang berikutnya, yaitu output wajib. Yang pertama ada laporan yang sudah kami susun hingga bab 4, dan sebagian lagi belum lengkap karena data yang kami peroleh belum cukup untuk memenuhi isi laporan. Yang kedua ada RPP yang sudah kami susun namun belum secara keseluruhan. Yang ketiga ada logbook yang sudah kami susun dari minggu pertama hingga minggu keempat, yang berisi tentang kegiatan mingguan tim terkait progres PBL yang kami lakukan. Yang terakhir ada PowerPoint presentasi terkait PBL yang telah kami laksanakan dari awal hingga akhir. Namun untuk saat ini PPT tersebut masih diupdate setiap minggu sesuai dengan progres yang kami laksanakan dengan progres terbaru setiap minggunya. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Amanda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kendala yang kami alami selama melaksanakan PBL ini. Jadi kendala yang pertama itu ada di transportasi, karena untuk mitranya sendiri itu kami berada di Nongsa, sehingga untuk transportasi itu kami sendiri tidak punya kendaraan pribadi yang memadai, hanya beberapa anggota saja, dan juga akses transportasi umum ke sana itu terbatas hanya di jam-jam tertentu, sehingga itu menyulitkan jika ingin mendatangi ke sana di hari weekdays ataupun di weekend. Selanjutnya tuh jarak yang cukup jauh. Jarak yang cukup jauh ini akan membuat kami kesulitan apalagi ketika kami membutuhkan data secara mendadak. Jadi kami tidak bisa datang ke sana itu mendadak, harus dengan schedule terlebih dahulu karena jaraknya cukup jauh sehingga harus membuat jadwal untuk datang ke tempat mitra. Dan terakhir itu adalah informasi di mana saat ini tuh informasi yang kami dapatkan memiliki kendala karena untuk via chat mitra kurang bisa dihubungi. Mitra itu lebih bisa dihubungi jika kita bertemu secara langsung. Karena mitra lebih senang membagikan informasi via tatap muka daripada via WA. Untuk selanjutnya yaitu ada rencana ke depannya. Adapun beberapa rencana ke depannya yang akan kami jalankan, yaitu pertama adalah upload konten website, di mana saat ini kami sudah membuat draft kontennya, namun untuk akses ke websitenya sendiri itu kami belum ada. Jadi rencananya tuh untuk kedepannya kami akan mulai mengupload ketika sudah mendapatkan akses ke websitenya. Yang kedua yaitu adalah memantau insight konten, di mana setelah mengupload konten kami akan memantau insightnya untuk tahu target dan juga apakah artikel yang kami buat itu telah mencapai target audiensnya.
Yang ketiga yaitu mengupdate SOP pengelolaan konten, di mana saat ini SOP yang kami kerjakan masih dalam tahapan, masih belum fix, jadi untuk kedepannya itu akan kami sempurnakan lagi. Terus yang keempat ada update template kalender postingan bulanan. Dikarenakan saat ini kami belum mengupload konten, jadi kami belum tahu tanggal-tanggal pasti yang sangat bagus untuk mengupload artikel. Maka dari itu untuk kalender postingan sendiri akan selalu diupdate secara berkala. Dan terakhir yaitu ada update instrumen monitoring mandiri, di mana saat ini kami masih pada bab 2, sehingga untuk kedepannya kami akan menyempurnakan lagi pada instrumen monitoring mandiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Windy Domuria. Kepada Windy, dipersilahkan. Baik, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi Project Based Learning atau PBL yang dilaksanakan di Kampung Tua Bakau Serip, Ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu, telah kami laksanakan selama 4 minggu dari minggu 1 hingga minggu sekarang ini. Beberapa matkul juga terlibat dalam pelaksanaan proyek ini seperti digital marketing, customer relationship management, business correspondence, dan juga dinamika organisasi. Melalui proyek ini, kami belajar secara langsung bagaimana penerapan eh, teori yang kami pelajari dari beberapa matkul yang terlibat bisa kami terapkan secara nyata di lapangan. Seperti misalnya digital marketing, kami bisa belajar secara langsung bagaimana penerapan digital marketing untuk mengembangkan promosi dari tempat wisata, yakni ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu. Lalu kami juga mempelajari bagaimana menganalisis segmentasi, positioning, dan juga strategi komunikasi agar melalui teori dari Customer Relationship Management yang bisa kami terapkan di PBL ini. Lalu juga mengembangkan komunikasi berbahasa Inggris melalui business correspondence, serta menghadapi dinamika kerja tim melalui dinamika organisasi. Selain itu, kami juga eh, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan di luar dari matkul-matkul yang terlibat dalam PBL, seperti bagaimana menyesuaikan eh, digital marketing kami nanti dengan kebutuhan mitra yang eh, unik dan juga memiliki citranya sendiri. Harapannya dari proyek ini eh, tidak hanya menambahkan pengalaman berharga dan juga menambahkan ilmu intelijensi bisnis pada tim kami juga berharap bahwa kegiatan PPL kami bisa membawa pengaruh positif kepada mitra kami, yakni ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu, sehingga usahanya bisa tetap maju dan juga berkelanjutan. Baik, sekian dari kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah dokumentasi selama kegiatan PBL kami dari minggu 1 hingga minggu keempat yang bisa disaksikan melalui foto-foto berikut. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3 kelas ABT 5A pagi. Apabila ada kesalahan baik dalam perkataan, dalam penyampaian, atau dalam sikap, mohon dimaafkan. Pada dosen dan juga teman-teman sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Weh, foto pakai filter. Ini Filter gimana ini? apa? Bentar.